Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya harap pada hari ini teman-teman semua dalam kondisi yang prima. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Akmal Rifki Muafik, dan juga Sulia Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan baris dan deret. Untuk baris dan deret, penerapan baris dan deret itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti dalam pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan juga anuitas dalam kehidupan ekonomi maksudnya. Untuk penerapan deret bagi dunia bisnis dan ekonomi lebih kepada deret hitung atau deret aritmatika dibanding deret ukur, yaitu deret geometri. Variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, dan tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait garis waktu. Dasar untuk mempelajari nilai waktu dari uang atau time value of money, kita sebaiknya menggunakan alat bantu yang disebut dengan garis waktu atau timeline. Garis waktu ini adalah suatu garis yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar apakah di permulaan, di pertengahan, atau di akhir tahun dari arus kas tersebut. Garis waktu ini sangat berguna dan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan pada nilai waktu dari uang. Jadi, bila terjadi arus kas atau cash flows dan nilai tingkat bunga yang berbeda-beda pada setiap periode, oleh karena itu garis waktu ini akan digunakan untuk setiap garis waktu yang telah ditentukan. Untuk contoh yang pertama dari penerapan baris dan deret itu ada yang namanya perkembangan usaha. Di sini saya contohkan ada sebuah dealer sepeda motor bermerek Sena yang baru setahun membuka usaha. Dari bulan pertama, stok persediaan motor itu 10 unit. Dan pada akhir tahun dievaluasi ternyata rata-rata permintaan sepeda motor sebanyak 7 unit. Ditanyakan, yang pertama, berapa stok persediaan pada bulan ke-7 atau yang ditanyakan S7. Yang kedua, berapa unit yang sudah terjual sampai bulan ke-6 atau D6. Langsung dijawab, diketahui di sini S1 itu sama dengan A sama dengan 10 unit. Untuk rumusnya di sini ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama, SN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B dikali B. Dan juga yang kedua, DN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus SN tutup kurung. Atau sama dengan, bisa menggunakan cara lain yaitu dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung lagi N min 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Jika apa yang diketahui tadi dimasukkan ke dalam persamaan, maka akan diketahui stok persediaan di bulan ke-7 ada 52 unit yang bisa teman-teman lihat pada PowerPoint yang telah terpampang. Untuk stok persediaan di bulan ke-7 ada 52 unit. Yang kedua, yang terjual sampai bulan ke-6, jumlah motor yang terjual sampai bulan ke-6 itu ada 165 unit. Begitu. Untuk penerapan baris dan deret yang kedua, ada bunga dan potongan sederhana, di mana bunga pinjaman dana selama 1 tahun atau kurang itu sering dihitung dengan cara yang sederhana, yaitu dirumuskan dengan rumus I sama dengan P kali R kali T, di mana P adalah besaran pokok pinjaman, R sama dengan besaran persentase bunga pinjaman dalam setahun, T tahun jangka pinjaman. Di sini saya contohkan
berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 2002 dan dikembalikan pada 5 Februari 2003 dengan bunga sebesar 14%. Dijawab. Di sini diketahui T atau tahun jangka pinjaman itu mulai tanggal 5 Juni 2002 sampai 5 Februari 2003. Atau waktu pinjamannya jika disederhanakan itu 2/3. Dan P diketahui 2.500. R diketahui 14% atau jika didesimalkan itu 0,14%. Dan ditanya I. Dan jika apa yang telah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya adalah 233,33. Jadi yang harus dikembalikan adalah 2.500 ditambah 233,33 sama dengan 2.733,33 rupiah. Untuk penerapan baris dan deret yang ketiga, itu ada bunga majemuk. Untuk memudahkan perhitungan, besaran yang diperlukan untuk menghitung bunga majemuk itu disimbolkan dengan huruf tertentu. Di sini dirumuskan bunga majemuk yaitu M pangkat W sama dengan M dalam kurung 1 tambah P tutup kurung pangkat W, di mana M adalah investasi awal, P besar presentasi bunga majemuk, W investasi di akhir periode. Di sini saya contohkan suatu modal diinvestasikan sebesar 10 juta dengan bunga 8% per tahunnya. Tentukan modal awal yang diinvestasikan dengan bunga majemuk. Di sini diketahui M itu 10 juta. P kecil sama dengan 8% per tahun. Atau jika didesimalkan itu 0,08% per tahun. Dan W atau periodenya itu ada 3 tahun. Dijawab. Apa yang telah diketahui tadi jika dimasukkan ke dalam rumus M pangkat W sama dengan M dalam kurung 1 tambah P tutup kurung pangkat W, itu hasilnya 12.597.120. Jadi besar modal di akhir tahun ketiga itu adalah 12.597.120 rupiah. Gitu. Selanjutnya, terkait nilai sekarang dengan bunga majemuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu investasi dari P rupiah akan terakumulasi di masa datang menjadi P sama dengan I tambah I kecil pada akhir tahun ke N dengan tingkat bunga I per tahun. Tetapi kadang-kadang kita perlu menentukan berapa banyak nilai uang dari seseorang yang harus diinvestasikan sekarang supaya mempunyai jumlah tertentu pada akhir tahun ke N. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui betapa nilai uang sekarang ini lebih penting dari sejumlah nilai uang yang telah kita tentukan nilainya di masa datang. Untuk mengetahui nilai sekarang dengan berupa majemuk dari satu nilai masa datang dan diperoleh dengan cara berikut, di mana P sama dengan Fn per I besar tambah I kecil pangkat N, atau P sama dengan Fn I besar dibagi I tambah I pangkat N, di mana P besar ini nilai sekarang, Fn nilai masa datang tahun ke N, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N kecil itu jumlah tahunnya.
Serupa dengan nilai masa datang, pembayaran bunga majemuk pada nilai sekarang dapat dilakukan beberapa kali dalam tahun atau setahun. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh terkait nilai sekarang dengan bunga majemuk agar teman-teman bisa paham, bisa dilihat dan dipahami, di mana ada Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Nona Eli saat ini? Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, itu bisa diselesaikan dengan rumus yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Bisa dimasukkan. Di mana F3 itu senilai 30 juta. Dan yang I kecil itu sama dengan 0,15 dan yang N kecil itu sama dengan 3. Bisa dimasukkan rumus tadi sama dengan 30 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 30 juta dibagi 1,15 pangkat 3 sama dengan 30 juta dibagi hasil dari 1,15 pangkat 3 itu. Dan yang terakhir bisa ditemukan nilai P, itu bisa dilihat. Nah, selanjutnya hasil nilai sekarang dari tahun ketiga sebesar hasil dari P itu tadi. Yang menggunakan rumus langsung dapat diilustrasikan dalam gambar itu, bisa dilihat dan dipahami. Untuk penerapan baris dan deret yang keempat, itu ada anuitas. Jadi anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran sejumlah uang yang umumnya sama besar dengan periode yang sama untuk setiap pembayaran. Sebenarnya anuitas itu dibagi menjadi 3. Karena setelah saya cermati, ternyata yang digunakan hanya anuitas yang biasa. Nah, anuitas yang biasa itu dibagi juga menjadi 2, yaitu anuitas nilai masa sekarang dan juga nilai masa yang akan datang. Untuk persamaan anuitas nilai sekarang bisa dilihat dengan rincian PV itu sama dengan nilai sekarang. I itu adalah tingkat suku bunga dan N itu banyak periode dan A itu adalah pembayaran per periode. Untuk anuitas nilai sekarang di sini saya contohkan, hitunglah nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun, mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% P.A. Di sini diketahui I sama dengan 0,15 dari 15% tadi diubah menjadi desimal. Dan A sama dengan 1 juta. Dan N sama dengan 5. Di sini yang digunakan adalah PV sama dengan 1 dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I tutup kurung min N per I dikali A. Jika apa yang diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya diketahui 3.352.155,10 rupiah. Begitu. Lanjut ke persamaan anuitas nilai yang akan datang. Di sini dirumuskan, bisa teman-teman lihat di layar. Dengan rincian FV adalah nilai pada akhir periode atau nilai yang akan datang, dan rumus dalam kurung lagi 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1 tutup kurung per I disebut faktor anuitas nilai yang akan datang. Untuk contohnya, di sini saya contohkan, hitunglah nilai yang akan datang dari 1
selama 10 periode apabila tingkat bunga per periode adalah 3%. Dijawab diketahui di sini N atau periodenya ada 10 dan I itu diketahui sebesar 3%. Dengan jika desimalkan itu 0,03 dan A diketahui adalah 1. Yang ditanyakan adalah FV. Dijawab FV, rumus tadi dimasukkan, kemudian hasilnya adalah 11,463879. Selanjutnya terkait perpetuitas. Anuitas yang telah dipelajari sebelumnya adalah anuitas yang periode pembayarannya terbatas waktunya. Tetapi dalam subbab ini, anuitas yang akan dibahas adalah anuitas di mana periode waktu pembayaran atau penerimaan adalah tidak terbatas waktu pembayarannya. Anuitas semacam ini disebut sebagai perpetuitas. Jadi perpetuitas disebut juga anuitas abadi atau serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. Atau bisa disimpulkan perpetuitas ialah nilai sekarang dari anuitas tak terhingga. Bisa kita contohkan di mana pada tanggal 1 September 2012 Doni membeli sebuah mobil dan mendapatkan hadiah undian. Hadiah tersebut yaitu memilih menerima uang sebesar 100.000 pada hari itu atau mendapatkan uang sebesar 2.500.000 setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga 14%. Nah, manakah hadiah yang akan diambil Doni? Cara mengerjakannya diketahui A sama dengan 2.500.000 dan yang I kecil itu 14% dibagi 4 sama dengan 3,5%. Langsung aja dijawab. PF sama dengan A dibagi I kecil sama dengan 2.500.000 dibagi 3,5%. Bisa dilihat jawabannya. Nah, bisa ditemukan. Jadi hasil yang harus dipilih adalah hadiah Rp 100.000 pada hari tersebut karena nilai sekarangnya lebih besar. Pada bab selanjutnya, di sini ada tingkat bunga nominal atau nominal rate. Jadi, nominal rate itu dirumuskan sebagai R sama dengan I atau M, I dikali M, atau bisa dengan rumus I sama dengan R dibagi M, di mana R adalah suku bunga nominal, I merupakan tingkat suku bunga, dan M adalah periode dengan jumlah pemajemukan. Begitu. Di sini saya contohkan jika bunga per 6 bulan atau semi annually itu 6%, maka suku bunga nominal per tahunnya adalah, jadi di sini diketahui I itu sama dengan 6% dan M itu sama dengan 2 dan ditanyakan itu adalah R. Jadi apa yang diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah 12%. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif adalah suku bunga sesungguhnya dalam 1 tahun yang tempat dibayarkan terhadap sejumlah uang yang kita simpan atau pinjam. Di sini suku bunga efektif dinyatakan dengan persamaan I efektif sama dengan dalam kurung I plus R dibagi M, tutup kurung pangkat M min 1. Untuk contohnya, di sini saya contohkan ada sebuah bank memberikan suku bunga sebesar 1,5% per bulan pada saldo tabungan nasabah. Berapakah suku bunga nominal dan juga efektifnya per tahun? Dijawab diketahui di sini I sama dengan 1,5% per bulan dan M sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah R dan juga
tingkat bunga efektif atau IF. Untuk R atau suku bunga nominal, jika yang diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumusnya, itu diketahui 18% per tahun untuk suku bunga nominal. Dan untuk suku bunga efektif itu hasilnya adalah 19,56% per tahun. Selanjutnya angka pengganda, di mana suatu pasar barang dikatakan terjadi keseimbangan atau equilibrium dalam sebuah perekonomian apabila pendapatan aktual atau real sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau dapat ditulis dengan bentuk matematis. Bisa dilihat Y sama dengan AE, di mana Y sama dengan pendapatan aktual atau real dan yang AE itu belanja agregat atau aggregate expenditure, di mana AE adalah belanja yang direncanakan oleh sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atau dapat ditulis AE sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G besar. Selanjutnya, di mana terdapat kondisi keseimbangan di pasar barang. Jika terjadi perubahan pada pengeluaran agregat atau AE, misalnya belanja investasi atau I besar, maka kondisi keseimbangan di pasar barang akan berubah. Hal ini dapat dilihat pada pergeseran atau pergerakan dari titik E ke titik E pangkat 3. Perubahan kondisi keseimbangan ini dapat dilihat di gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perubahan kenaikan pengeluaran investasi delta I mengakibatkan perubahan kenaikan dalam pendapatan delta I, di mana delta AY lebih besar daripada delta I. Rasio antara delta Y dan delta I atau delta Y dibagi delta I disebut sebagai angka pengganda pengeluaran investasi dan dilambangkan dengan huruf K kecil. Huruf K kecil ini menyatakan jika terjadi perubahan dalam investasi delta atau I, maka akan terjadi perubahan dalam pendapatan Y sebesar K kali. Artinya jika K sama dengan 5, perubahan Rp1 dalam pengeluaran investasi maka akan mengakibatkan perubahan Rp5 pada pendapatan. Secara umum, angka pengganda atau multiplier dapat didefinisikan sebagai rasio antara perubahan dalam pendapatan dan perubahan dalam komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian, berupa perubahan pengeluaran investasi delta I dan perubahan pengeluaran pemerintah delta G. Yang presentasi yang bisa kami sampaikan, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan via WA. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.